Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ini sedikit mengganggu nih Pak ya waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ada artinya. Ini Pak, saya langsung saja saya perkenalkan tamu saya pada hari ini, Bapak Haji Irwan Sabri. Ya, salah satu bakal calon wakil gubernur Pak ya Kalimantan Utara yang insya Allah akan berkompetisi di Pilkada pemilihan gubernur tahun 2020 akan datang Pak. Haji Irwan Sabri merupakan salah satu figur politisi milenial sukses Kalimantan Utara. Haji Irwan Sabri merupakan anggota DPRD 2 periode di Kabupaten Nunukan, di mana di Pileg 2019, Haji Irwan Sabri merupakan anggota legislatif terpilih dengan suara terbanyak dan berhasil menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan. Dengan berbekal karir politik yang sukses dan kekuatan finansial, Haji Irwan Sabri kini mantap menuju 02 Kalimantan Utara. Selengkapnya eksklusif bersama Haji Irwan Sabri. Saya tanyakan Pak terkait profil dari seorang Bapak Haji Irwan Sabri. Masih sangat hanya yang tahu Pak sebagai politisi, wakil ketua DPRD Kabupaten Nunukan. Tapi masih sangat sedikit yang tahu siapa sih sebenarnya sosok dari Pak Haji Irwan Sabri ini yang sudah muda dan sukses. Banyak yang bertanya-tanya Pak, seperti apa sosok masa kecilnya? Mungkin ada bisa dibagi kepada yang menyaksikan kita Pak saat ini. Baik, terima kasih secara Yasir. Saya lahir di Tarakan. Lahir di Tarakan Pada tahun 1988, tanggal 7 Desember 1988. Pada saat itu saya masih balita, 1 atau 2 tahun. Saya pindah ke sini. Jadi lahir di Tarakan tahun 88 Pak ya. Nah, Dan sekitar 2 tahun pindah ke Kabupaten Nunukan. Ya, jadi masa kecil saya tinggal itu di Pangkalan. Pangkalan. Ya, Pangkalan. Jadi pada saat Kesan itu ya. saya tinggal di Pangkalan itu di jembatan. Ya, Pangkalan di jembatan. Di jembatan. Jadi kita melihat tiap hari itu laut di situ. Jadi saya umur 5-6 tahun sudah main di laut. Iya. Jadi memang kalau anak Pangkalan dulu itu waktu masih kecil itu bukan anak Pangkalan kalau enggak main di lumpur. Enggak main di lumpur. Iya. Masih tahu berenang nih Pak. Iya, pasti. Ya, asli. Jadi masa kecilnya nakal-nakalnya di laut ya. Iya, benar. Jadi kita biasa tuh waktu kecil saya masih ingat waktu tinggal di Pangkalan itu kita lempar-lempar tempakul kalau air surut. Jadi Bapak juga dulu melakukan seperti itu. Iya. Jadi kita bukan anak Pangkalan, bukan kalau enggak. Iya. Main di laut seperti itu. Artinya saat itu Bapak juga menikmati masa kecilnya seperti yang lain Pak ya. Alhamdulillah seperti itu. Ini Pak terkait pendidikannya Bapak. Saya kecil SD, saya SD di Pangkalan, Ya. SD 004 Kabupaten Nunukan, SMP Negeri 1 Kabupaten Nunukan. SMP 1. Ya, lalu selesai saya lanjut ke SMA Negeri 1 Kabupaten Nunukan. SMA favorit waktu itu Pak ya. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu memang tahun-tahun semasa saya SMA itu SMP memang SMP 1 dan SMA 1. Salah satu yang favorit. paling favorit Iya. di Kabupaten hingga saat ini. Eksis lah Pak Iya, waktu hingga itu ya saat di ini. zamannya. Iya. Dan saat ini juga masih luar biasa. Iya, benar. Selanjutnya Pak. Selanjutnya saya tahun 2007 itu selesai Ya. SMA-nya. SMA-nya di Nunukan. 2007 saya ke Makassar. Saya ke Makassar melanjutkan perkuliahan. Ya. Jadi saya mengambil ekonomi manajemen. Manajemen ekonomi di Makassar Pak Ya, benar. Universitasnya Pak. Di Universitas Hasanuddin Makassar. Unhas Makassar. Jadi saya selesai 2012. Tepat waktu Pak ya. Alhamdulillah, tepat 5 tahun. Tepat kurang. 5 tahun kurang. Ya, seperti itu. Gelar S1 didapatkan di Unhas, Di Unhas, Makassar. ya. Jurusan manajemen ekonomi. Ya, sempat lanjut S2 tapi hanya 1 semester. Oke, ini Pak terkait
Perjalanan Bapak sampai saat ini tentunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan dan juga akan melanjutkan karir politik Bapak di kontestasi pemilihan Gubernur Kalimantan Utara. Tentunya ada sosok yang menginspirasi di sana, Pak. Tentunya Bapak berproses, ada didikan di sana. Siapa sosok yang paling menginspirasi, Pak, dari terbentuknya seorang Haji Irwan Sabri sampai saat ini? Ya, tentu orang tua. Orang tua itu Haji Sabri, orang tua saya. Beliau itu selalu mengajarkan saya tentang sopan santun pertama. Namanya kita ini orang Bugis, orang tua saya kebetulan beliau adalah Bugis Bone, Perantau, Pak, ya? perantau. Jadi perantau Bugis Bone, dan diajarkan kepada anak-anaknya itu sopan kepada orang tua. Tentu orang-orang tua dulu seperti itu. Ya, jadi pada tahun kurang lebih 1970-an orang tua saya merantau ke sini. Di Nunukan Jadi, ini? ya, nilai-nilai yang kita diajarkan itu menghargai sesama dan menghargai yang lebih tua. Ya, seperti Itu yang paling tertanam ya, Pak, Ya, sampai saat sampai ini, saat sampai ini. Bapak bawa sampai saat ini, Pak, ya. Seberapa penting, Pak, didikan orang tua yang mempengaruhi mungkin sikap Bapak sampai saat ini? Jadi kalau disampaikan seberapa penting itu orang tua segala-galanya. Yap. Setiap saya mau mengambil langkah dan lain itu, saya selalu diskusi sama orang tua. Tapi beliau itu selalu menyemangati, apa yang terbaik untuk kamu itu yang akan kamu lakukan. Orang tua ini hanya mensupport seperti itu. Ini, Pak, terkait saudaranya Bapak ini. Tadi orang tuanya sudah disebutkan. Siap. Kalau orang saudara, Ya, saudara saya itu saya bersaudara 5 orang. 5 orang ya. Ya, saya anak keempat, 3 putra dan 2 putri. Ya. Yang Saya pertama, yang pertama itu laki-laki, namanya Haji Wiwir. Haji Wiwir. Mudahan Ya. nonton, Pak, ya. Terus yang selanjutnya Rina. Oh, Haji Rina. Ya, Rina. Terus yang ketiga itu Rani. Haji Rani ya. Ya. Itu Lalu yang keempat, Bapak. yang keempat saya, lalu yang terakhir bungsu adik saya Haji Akbar. Kebetulan orang tua saya perempuan itu kan Bugis Rapang, jadi campuran. Oh, Bapak, beliau laki-laki, Pak Haji Sabri Bone. Bone. Jadi bapak Bone Mare, mama Pinrang. Ya. Nah, kakak saya sekarang di kampung ya, di Pinrang. Di Pinrang. Ya, jadi di Pinrang. Semoga menyaksikan kita nih, Pak, ya. Ya, Artinya saudaranya beliau tadi Ya. ada di sini sebagai salah satu tokoh kita untuk terjun ke dunia politik, Pak. Apa pertimbangannya, Pak, sehingga Bang Irwan ini menerjunkan dirinya untuk terjun ke dunia politik? Apa alasannya sesungguhnya? ya sebenarnya benar, tidak juga terlalu mencukupi, Ya. tapi cukup Ya, untuk hidup. Namun saya ingin mengabdikan diri untuk Kabupaten Nunukan, artinya berbuat lebih banyak berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Maka dari itu saya maju. untuk ke politik, Pak. Maka dari itu saya terjun ke politik seperti itu. Terkait ini, Pak, tentunya jika mendapatkan jabatan, menurut Bapak, apa sih arti jabatan itu, apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, artinya jabatan ini hanya sementara. Ya. Ya, jabatan hanya sementara. Tentu kita diberi jabatan, kita harus bertanggung jawab. Nah, bagaimana sebenarnya mempertanggungjawabkan ini? Ya itu tadi, kita mempertanggungjawabkan dan berbuat baik terhadap masyarakat. Dan ya kalau kita di dewan ini artinya menerima aspirasi. Iya. Ya, apa yang disampaikan masyarakat, aspirasi apa yang disampaikan masyarakat, itu yang kita akan sampaikan. Itulah keinginan saya untuk maju terjun ke politik. Artinya Dan tanggung jawab itu tanggung tadi, jawab. Pak. Terkait terakhir ini, Pak, pesan-pesan Bapak mungkin, karena Bapak ini salah satu tokoh sebenarnya, Pak, tokoh milenial, karena jarang sekali anak muda yang mendapatkan karir ekonomi bagus dan juga sukses secara politik itu bisa dihitung, Pak, apalagi kita di kabupaten seperti saat ini. Bapak salah satu tokoh milenial yang sukses di politik dan juga usaha. Apa pesan Bapak nih, Pak, untuk mungkin anak-anak milenial di luar sana yang saat ini mungkin masih berjuang terkait mungkin dirinya dan keluarganya? Ada pesan khusus mungkin buat mereka? Iya, kalau menurut saya para kaum milenial, saya dorong untuk berpolitik. Harus ke politik. Terjun ke politik. Karena di setiap kebijakan itu tentunya ada campur tangan dari politik. Jadi Ya. mau tidak mau, suka tidak suka, saya minta kepada para milenial harus terjun ke politik dan berpolitik yang santun seperti itu. Luar biasa ya. Itu tadi profil singkat dari seorang Bapak Haji Irwan Sabri yang saya kenal, Pak, orangnya lengkap sebenarnya, Pak, ya, politisi sukses dan juga ekonomi bisnis
sukses juga Pak ya dengan segala karir bisnisnya. Tapi low profil sebenarnya Bapak ini. Mungkin yang belum pernah ketemu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan mengetahui aslinya Bapak ini ternyata low profil sekali. Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Haji Irwan Sabri. Semoga sukses terus Pak ya, dan mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan dan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses lagi. Amin. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.